Charlie pilih box nomor 2. Oke, kita akan buka box nomor 2. Sumatra Never Walk Alone. Tepuk tangan untuk Sumatra. Saya ingin bertanya untuk semuanya dulu. Mungkin bisa dari Andin, Shirley, Mas Fahri, dan juga Axel. Momen apa yang membuat teman-teman berpikir, saya harus ke Sumatera, saya harus menyalurkan langsung bantuan ke sana? Mungkin dari Andin dulu. Semenjak terjadinya bencana Sumatera ini, memang aku dan teman-teman berinisiatif untuk mengumpulkan donasi. Jadi kami membuat galang dana. Tapi waktu itu aku berpikirnya daripada aku bikin sendiri, mungkin akan lebih punya gulungan bola salju yang lebih besar ketika melakukannya bersama teman-teman. Jadi sampai hari ini aku membuka keran donasinya itu dari teman-teman penyanyi yang namanya Vibrasi Suara Indonesia. Kemudian ada juga grup aku yang satu lagi namanya Hara. Jadi dari dua kanal tersebut gitu aku membukanya. Dan pada saat itu hanya satu yang ada di pikiranku, bahwa sepertinya memang harus ada perwakilan gitu ya dari kedua galang dana ini untuk ke Sumatera, supaya satu, memastikan, kedua, aku juga berharap semoga dengan kehadiranku di situ gitu ya, aku bisa membawa sedikit bahagia gitu ke masyarakat di sana. Dan kemudian aku juga berpikir mungkin sesudah aku dari sana dan ketika aku bisa memberikannya dengan tanganku sendiri gitu, dan aku membawa cerita ini ke Jakarta dan aku bisa menulisnya di media sosial, pengalamanku aja gitu di sana, itu akan membuat orang-orang semakin tergerak gitu untuk bisa bergerak bersama untuk Sumatera gitu sih. Kita mungkin boleh lihat ya video Andin terlebih dahulu waktu di Sumatera. Kami pergi ke desa Sekumur di Aceh Tamiang dengan menggunakan perahu karena ini satu-satunya akses ke sana. Desa ini termasuk daerah yang terisolir karena akses darat terputus sama sekali. Bayangin ya, selama 13 hari terakhir tanpa listrik, bisa bayangkan malam ini segelap apa. Cukup berasa ya di sini ya. Apa yang Andi rasakan waktu di sana ketika langsung datang bertemu dengan mereka? Aku jujur speechless sih, karena apa yang aku lihat di sosial media ternyata benar dan bahkan lebih parah dari yang aku bayangkan lah gitu kondisinya pada saat itu gitu ya. Waktu itu kita berencana untuk ke Aceh Tamiang kotanya, tapi kemudian akhirnya di tengah jalan kita mencoba untuk datang ke daerah lain karena katanya daerah ini memang belum mendapatkan bantuan sama sekali gitu. Maka kita waktu itu ke Desa Babo, dan di sana begitu kita datang, mereka tuh bener-bener padahal waktu itu sebenarnya aku tuh belum banyak membawa bantuan karena niatnya memang karena itu masih ibaratnya membuka jalur baru gitu ya. Kita justru kepengen tahu mereka tuh butuhnya apa, sehingga tim yang di Medan bisa beli, kemudian bisa langsung dikirim besokan paginya gitu. Jadi kita pengen tahu dulu nih, jadi bawa bantuan seadanya, kemudian kita pengen tahu apa yang mereka butuhkan. Tapi bahkan kita tuh belum membawa apa yang mereka butuhkan, mereka tuh udah menyambut dengan wah gitu, rasanya seperti aku kalau cerita selalu merinding karena di malamnya Fahri sempat berkontakan dengan orang-orang di sana. Mereka bilang, "Bang, kalau bisa datangkanlah public figure ke sini gitu supaya kami lupa bahwa rumah kami hanyut." Dia bilang gitu. Nggak sengaja, sebenarnya tidak direncanakan juga, kok ya kita putar arah gitu ke desa tersebut gitu. Jadi begitu akhirnya kami datang, itu mereka bener-bener wah seneng banget, dan aku tuh kan ketemu sama banyak sekali keluarga di sana. Terutama para ibu. Aku tahu bahwa sebagai ibu, aku tahu bahwa ibu itu adalah garda terdepannya sebuah keluarga gitu. Yang kalau rumahnya masih ada,
dia tuh akan jagain rumahnya gitu. Gimana caranya supaya rumah ini tetap hangat, makanannya tetap ada, anaknya bisa tidur nyenyak, suaminya bisa pergi kerja dengan baik gitu. Nah ini ketika rumahnya nggak ada, dia kan tetap harus menjadi garda gitu kan. Jadi yang aku lakukan ketika aku nyampe ke Babo itu aku pelukin satu-satu ibunya. Aku biarkan diriku untuk menjadi telinga untuk mereka. Jadi mereka mau curhat apa aja ke aku terima gitu. Aku memang udah nyiapin mental untuk itu, nyiapin hati supaya mereka aku bisa jadi bejananya mereka lah gitu untuk bisa meluapkan emosinya mereka gitu, dan itu yang terjadi pada saat itu. Selain aku memang bernyanyi bersama anak-anak di sana. Iya, dan katanya juga ada lagu yang dinyanyikan di campaign tentang Hara ya. Mungkin bisa diperdengarkan untuk kita semua. Oke. Jadi kalau tadi aku cerita, jadi sebenarnya untuk galang dana selain bersama Visi Vibrasi Suara Indonesia, aku galang dana bersama Hara. Jadi Hara itu isinya tuh ada aku, ada Rosa, Titi DJ, Meli Guslau, Syahrini, Krisdayanti, dan ini diinisiasi oleh Rinaldi Yunardi. Setiap orang-orang yang ada di Hara ini, kita tuh mewakili elemen-elemen yang ada di bumi. Sebelum aku nyanyiin lagunya. Jadi elemen-elemen tuh ada tanah, angin, api, air, logam, dan juga ibu buminya sendiri gitu. Elemen-elemen ciptaan Tuhan ini yang bersatu menjadi ibu bumi, itu ketika manusia menggunakan dengan bijaksana, dengan welas asih, dengan cinta, maka elemen ini akan selalu bisa bersinergi dengan manusia gitu, akan selalu mengayomi manusia. Tapi ketika manusia kemudian tidak bijaksana dalam kehidupannya, maka elemen-elemen ini mungkin banget untuk datang sebagai bencana. Bersamalah mengabdi pada Yang Maha Cipta, mengasuh manusia yang punya hati. Kita ada di kehidupannya, dan Tuhan pun menciptakan kepandaian padanya. Kekuatan kami dalam karya seni dunia. Aduh maaf, nyanyinya mau nangis. Thank you, Andin. Shirley juga memiliki darah Aceh ya? Boleh. Saya lahir dan besar di Aceh, Mbak Yu. Ibu Shirley masih di Aceh, tepatnya Aceh Utara. Hari ketiga, hari keempat, Shirley nggak dapat kabar dari ibu. Gusar, Shirley pribadi gusar. Karena 5 hari sebelumnya, sebelum kejadian, ibu Shirley nanya, di Jakarta baik-baik aja kan? Karena di sini udah 4 hari berturut-turut hujan deras. Jadi ketika hari selanjutnya nggak bisa dihubungi, itu saya digusar. Beberapa wilayah terisolir dan tidak bisa mengirimkan informasi keluar. Saya harus mengonfirmasi ketika hari ke-10 Shirley pulang benar adanya. Dan Shirley mengonfirmasi satu statement dari Gubernur Aceh yang disebut oleh Mu'alim, ini adalah tsunami keduanya Aceh. Yang saat tsunami, Shirley juga berada di Aceh. Tepatnya usia Shirley 14 tahun. Yang ingin Shirley highlight adalah bahwa video tadi, mereka nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Rumah mereka sekarang udah nggak ada. Di tempat tadi dikonfirmasi bahwa ada satu desa yang hilang. Di saat itu ketika Shirley mendengar, bapak dan ibunya menyebutkan bahwa itu adalah sawah tempat bapaknya mencari, dalam tanda kutip, bekerja. Dan itu adalah rumah yang mereka tabung seumur hidup. Dan yang jauh lebih menyayat hati adalah ketika bertemu dengan anak-anak, dan mereka bertanya, kami masih punya masa depan nggak ya? Dan yang jauh lebih sakit adalah ketika hari ke-10 dan ke-11,
permintaan mereka ternyata sederhana. Boleh nggak masuk 1 genset saja ke desa kami? Makanya ketika tadi saya ngelihat videonya Kak Andin, maka saya harus akui itu terjadi di puluhan desa lainnya, di kabupaten lain. Boleh jadi bukan hanya di Aceh, tapi juga Sumatera Utara ya Kak, dan Sumatera Barat. Dan dalam hal ini kenapa saya akhirnya nggak kuat menahan nangis, ini titik kedua yang saya didatangi Mbak Yu. Pertamanya saya adalah di Gayo. Di Gayo itu benar-benar terisolir sampai hari ke-10, ke-11, 4 jembatan vital yang menghubungkan Gayo dengan kabupaten lain itu putus total. Sehingga hanya bisa bantuan udara BNPB yang masuk, dan saat itu saya difasilitasi oleh BNPB, dan hari ke-10, ke-11 ketika datang, saya harus akui bahwa pemerintah daerahnya saja senang sekali. Setelah saya datang ke kantor bupati untuk melihat posko, ternyata bantuan itu untuk didistribusikan ke desa-desa lainnya sangat sulit. Bahkan masih ada yang terisolir desanya. Artinya ada 88 jembatan di kabupaten itu tok yang terputus. Maka kita bisa bayangkan bahkan hari ke-11 kebutuhan paling dasar untuk makan bertahan hidup masih sangat sulit didapatkan. Sehingga ketika hadir ke titik kedua di PD Jaya, hal pertama yang saya disampaikan dan nggak kuat air mata adalah saya minta maaf. Cuma bisa segini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh relawan yang hari ini masih di daerah. Relawan sudah berjibaku, berjuang keras, teman-teman kitabisa.com dan semua lembaga las atau filantropi yang turun. Juga TNI, Polri yang bekerja keras. Tapi ternyata itu nggak cukup, Mbak Yu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.